Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mayasari, mahasiswi Pasca Sarjana jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidrap tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyahan. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Bapak Dr. Muhammad Tamrin, selaku dosen mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami mahasiswanya untuk mengekspresikan diri, mencari referensi guna memaparkan materi pada kesempatan berbahagia ini. Saya langsung saja barangkali untuk materinya pada kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar agama kemuhammadiyahan, filsafat dan filsafat kemuhammadiyahan. Latar belakangnya, pentingnya memahami integrasi antara pemikiran filosofis dan nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam konteks ilmu administrasi modern. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu memahami dasar agama dan filsafat, mengenal kemuhammadiyahan sebagai gerakan Islam modern, dan menganalisis perpaduan antara filsafat dan kemuhammadiyahan. Berikutnya, konsep dasar Islam. Konsep dasar Islam berpusat pada tauhid atau keesaan Allah yang diwujudkan melalui praktek rukun Islam. Yang kita kenal ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang dikatakan muslim ketika dia setelah mengucapkan dua kalimat tauhid ini secara lantang dan meyakinkan. Sebagai bentuk dia mengakui sebagai hamba Allah dan mengikuti segala anjuran dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu adalah salat, ya, menjalankan salat 5 waktu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, ya. Sebagaimana diketahui bahwa kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta kita kepada kaum duafa atau kaum yang butuh, ya, kaum yang membutuhkan. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu juga adalah puasa, ya. Kita dianjurkan untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan, di mana puasa ini bisa melatih kita untuk bisa mengendalikan diri dengan menahan rasa lapar, haus, dan amarah. Nah, ini juga salah satu bentuk ketakwaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu menjalankan ibadah haji. Nah, ini dikhususkan bagi kaum umat muslim yang mampu, ya, baik mampu dari sisi materi maupun dari sisi fisik dan finansial. Kemudian ada hubungan manusia dengan alam, yaitu habluminallah. Habluminallah di sini adalah hubungan vertikal kita dengan Allah yang tercermin dalam ibadah ritual seperti sholat dan puasa. Nah, jadi itu habluminallah, hubungan vertikal hanya yang ada terjalin hanya antara kita dengan Sang Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hubungan yang kedua yaitu habluminannas. Nah, ini merupakan hubungan horizontal dengan sesama manusia yang diatur oleh prinsip keadilan, tolong menolong dan toleransi. Kemudian yang ketiga yaitu wasatiyah atau moderat. Nah, ajaran Islam yang lebih menekankan kepada jalan tengah, ya, moderat, ya, dan tidak ada perselisihan dalam segala aspek kehidupan. Adapun konsep dasar agama atau kemuhammadiyahan, di sini kemuhammadiyahan adalah gerakan Islam, ya, yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan ajaran Islam dari kemusyrikan, bid'ah dan kufarat serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, adapun landasan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada pemurnian ajaran, ya, yang dimana ini ditekankan agar kita betul-betul bisa menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, bid'ah dalam beribadah, sehingga tercipta Islam yang benar-benar murni, ya, murni sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gerakan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu dakwah Islam.
melakukan seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam bagi yang belum memeluk, dan juga dakwah Islam ini diperuntukkan juga bagi kaum muslim yang mungkin dalam perjalanannya juga masih tertatih-tatih ya dalam menegakkan syariat Islam dan menjalankan perintah Allah, maka kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan dakwah Islam. Nah, kemudian juga ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran baik dalam bidang perseorangan maupun masyarakat. Kemudian terwujudnya dengan adanya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian Bapak Ibu kita beralih ke ruang lingkup filsafat. Nah, ruang lingkup filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ya, di mana terdiri dari dua suku kata, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat di sini adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Adapun ciri dan metode filsafat, yang pertama yaitu dalam mempelajari filsafat seorang akan berpikir kritis ya. Dia akan berpikir kritis, mencari tahu hal-hal yang menurut dia masih ragu dan mengganjal dalam hati dan pikirannya. Nah, setelah berpikir kritis, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan dari sikap kritisnya tersebut. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu akan terbuka ruang diskusi ya, atau akan tercipta ruang diskusi yang penuh dialektika ya, yang dimana ruang diskusi itu akan terjadi pertukaran informasi ya, dan sama-sama saling menyelidiki akar masalah dari hal-hal yang dianggap mengganjal tersebut. Nah, dari diskusi tersebut kemudian akan berkembang ya, mencari jawaban yang sebenarnya. Kemudian ciri dan metode filsafat ya, seperti yang tadi disampaikan, dia dimulai dengan mengembangkan kerangka berpikir, kemudian akan ada proses memecahkan masalah. Dari memecahkan masalah itu akan ditemukan atau akan dicari kebenaran yang sebenarnya, dan pada akhirnya dengan mempelajari filsafat seseorang akan menambah ya, akan memperluas wawasannya. Begitu kurang lebih ruang lingkup terkait ilmu filsafat. Adapun konsep dasar filsafat itu terdapat 3 pilar atau 3 aspek utama yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah ontologi, mengkaji hakikat keberadaan atau realitas. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang ada. Cabang ini berusaha memahami keberadaan sesuatu dan batasan-batasan objek kajian ilmu. Kemudian ada epistemologi, mengkaji hakikat pengetahuan. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Nah, cabang ini berfokus pada sumber, metode, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Kemudian pilar yang ketiga adalah aksiologi. Dia mengkaji hakikat nilai termasuk etika dan estetika. Cabang ini menelaah tujuan penggunaan ilmu termasuk aspek moral dan kemanfaatannya bagi kehidupan. Kemudian kita lanjut ke filsafat kemuhammadiyahan. Nah, filsafat kemuhammadiyahan di sini bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan penekanan pada tauhid murni, tajdid, dan Islam berkemajuan. Intinya Muhammadiyah itu mengedepankan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dewasa ini kita kenal dengan istilah IT ya, informasi teknologi, serta berusaha memberdayakan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kurang lebih seperti itu filosofi Muhammadiyah. Nah, adapun logo dari Muhammadiyah itu mengandung beberapa filosofi penting, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu di tengah-tengah logonya itu ada 2 kalimat syahadat ya, menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk menegakkan kalimat tauhid dan seruan untuk mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga ada sinar matahari putih di logo Muhammadiyah yang melambangkan cahaya bersih yang murni yang mengacu pada doa, ya Allah bersihkan diri kita dari segala kesalahan. Nah, sinar ini mencerminkan niat tulus dan ikhlas serta harapan agar Islam dapat mencerahkan hati dan pikiran para umat muslim. Jadi Bapak Ibu, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Nah, ini flashback terkait sejarah Muhammadiyah ya. Dan nama organisasi ini yaitu Muhammadiyah ini diambil dari nama baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Itu secara umum kurang lebih penjelasan tentang filsafat kemuhammadiyahan. Nah, adapun landasan ideologis gerakan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu ada tauhid murni. Nah, tauhid murni ini prinsip menegaskan kembali pemurnian tauhid dengan kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tujuannya adalah untuk menolak perilaku syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat sehingga seorang muslim hanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu landasan ideologis pertama. Kemudian landasan ideologis kedua dari gerakan Muhammadiyah itu adanya tajdid atau pembaruan. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan pembaruan atau tajdid dalam pemahaman ajaran Islam. Prinsip ini berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sambil menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tajdid ini ibarat kata dia mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Contoh kecil misalnya jika zaman dulu orang-orang berdakwah itu mungkin dari rumah ke rumah ya, dari orang ke orang, tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju, di mana sekarang kita jarak kita dengan orang lain sangat dekat ya, dan itu hanya sebatas di dunia medsos saja. Nah, sehingga dakwah makin kesini makin berkembang ya, tidak hanya di dalam dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Nah, ini membuktikan bahwa tajdid itu dipakai tajdid ini dipakai untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya, memberikan dakwah secara digital kepada orang lain yang bisa sampai dalam waktu sebentar ya, dalam waktu sesingkat mungkin ya, dan bisa dikemas dengan semenarik mungkin sehingga orang-orang bisa membaca pesan dakwah yang disampaikan oleh pemberinya. Kemudian juga adalah landasan ideologis ketiga adalah Islam berkemajuan ya. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, terbuka, dan menghadirkan Islam sebagai agama yang dinamis dan progresif. Jadi maksudnya di sini adalah Islam berkemajuan itu adalah Islam umat Muslim itu memadukan antara iman, amal, dan ilmu. Jadi Islam menolak akan adanya kebodohan, ekstremisme, dan menolak adanya kemunduran berpikir, sehingga dirasa ada prinsip dalam Islam berkemajuan. Jadi itu kurang lebih 3 ideologis dalam gerakan Muhammadiyah, ada tauhid murni, tajdid pembaruan, dan Islam berkemajuan. Kemudian prinsip-prinsip hidup seorang warga Muhammadiyah harus mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah dalam akidah. Setiap warga harus memiliki kesadaran iman yang kuat, ikhlas, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian prinsip yang kedua dalam ibadah, setiap warga harus menjalankan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Prinsip yang ketiga dalam akhlak, setiap warga harus menunjukkan akhlak mulia dalam segala tingkah lakunya. Kemudian yang keempat dalam muamalah adalah setiap warga harus menjalin interaksi sosial yang baik dengan sesama manusia. Ini adalah prinsip hidup warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, berikutnya adalah perpaduan filsafat dan kemuhammadiyahan. Nah, di sini kami bagi dalam 3 aspek ya. Yang pertama yaitu dalam aspek pendidikan ya, di mana dalam ilmu filsafat ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Nah, dalam praktek kemuhammadiyahan, sekolah Muhammadiyah mengajarkan al-Islam ya, ilmu-ilmu Islam, tapi juga berdampingan dengan ilmu matematika dan sains ya. Jadi di sini perpaduan keduanya itu sama-sama mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian aspek yang kedua yaitu sosial dan kesehatan. Nah, dalam ilmu filsafat, kemanusiaan itu universal dan mengutamakan amal saleh. Nah, kemudian dalam praktek kemuhammadiyahan ada MDMC atau Mahasiswa Disaster Management Center, di mana menyalurkan bantuan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang dan agama penerima bantuan. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi, yaitu dalam ilmu filsafat juga dikenal kemandirian umat. Nah, dalam praktek kemuhammadiyahan ada BMT dan koperasi untuk membantu pembiayaan sebagai wujud kemandirian ekonomi. Nah, ini adalah kurang lebih contoh perpaduan antara ilmu filsafat dan kemuhammadiyahan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yang pertama, konsep dasar Islam berpusat pada tauhid.
atau keesaan Allah yang diwujudkan melalui praktek rukun Islam yang 5 rukun Islam yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dalam hal ini filsafat itu sebagai tools ya, dia sebagai alat untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, berdiskusi untuk mencari akar permasalahan dan menemukan hakikat kebenaran itu seperti apa. Nah, kemudian filsafat menjadi metode berpikir untuk menafsirkan ajaran Islam secara dinamis, di mana mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman yang murni. Demikian Bapak Ibu presentase saya dalam tugas pertama untuk mata kuliah ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan semoga presentase ini mendatangkan manfaat ya minimal bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.